Shalom, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pagi ini kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membawa saudara untuk sama-sama membaca di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Hari ini saya akan berbicara tentang identitas orang percaya. Roma 12 ayat 9, demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudaraku, ada dua pesan Tuhan yang sangat penting yang harus kita perhatikan dan harus kita kerjakan. Dan ini juga yang menjadi identitas kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, saudaraku, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Atau kita harus mengasihi dengan tulus ikhlas, dengan kemurnian. Dalam terjemahan bahasa Inggris, saudaraku, kata yang digunakan adalah kepura-puraan itu adalah hipokrisi. Yang pertama itu artinya kemunafikan atau kepalsuan. Dan yang kedua adalah dissimulation atau tipuan atau menipu. Dalam Alkitab versi mudah dibaca, saudaraku, kalimatnya begini. Kasihmu itu harus murni. Jadi saudaraku, artinya Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama itu tanpa kemunafikan, tanpa kepalsuan, tanpa tipuan. Ya, tetapi harus dengan kemurnian atau ketulusan hati. Berkali-kali saya mengatakan kepada saudara semuanya bahwa Tuhan tidak pernah tertarik dengan orang-orang yang cuma bisa berteriak-teriak, Lord, I love you. Yesus, aku cinta padamu. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tertarik dengan orang-orang yang mau praktek kasih. Ya, Tuhan itu tertarik kepada orang-orang yang mengasihi dalam perbuatan. Artinya ada tindakan kasih, bukan teori kasih. Jangan seperti orang-orang Farisi dan Saduki, orang-orang yang begitu giat, begitu ketat, begitu getol untuk mengkampanyekan syariat-syariat agama atau peraturan-peraturan agamawi. Tetapi mereka melakukan semua itu tanpa kasih. Saudaraku, sebagai contoh, mereka satu kali menghakimi seorang wanita yang kedapatan sedang berzina dan membawanya kepada Yesus. Lalu kemudian berkata macam-macam tentang perempuan ini. Saudaraku, kalau betul kita mengasihi, maka bukan tugas kita untuk menghakimi orang lain. Ya saudaraku, contoh yang kedua, ketika digambarkan di dalam Lukas pasal 18 ayat 10 mulai sampai ayat yang ke-14 tentang dua orang yang berdoa di bait suci. Yang pertama adalah kelompok orang Yahudi atau orang Farisi dan Saduki. Sementara kelompok yang lainnya adalah pemungut cukai. Mereka sama-sama berdoa di bait Allah. Tapi saudara perhatikan ya, yang disebut orang Farisi ini mulai membanding-bandingkan dirinya dengan pemungut cukai, dengan merendahkan pemungut cukai itu sendiri, serta memuji dirinya sendiri bahwa dirinya begitu baiknya. Dikatakan, aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, bukan orang pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi persepuluhan dan seterusnya, saudaraku. Pujian-pujian terhadap dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang disebut dengan kasih yang penuh dengan kemunafikan atau kasih yang pura-pura itu. Yang kedua, identitas kita sebagai orang percaya adalah kita harus menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Dengan melakukan segala perbuatan yang baik, saudaraku, atau yang berkenan kepada Tuhan, maka secara otomatis kita sebenarnya sedang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Sebab kebaikan itu pasti tidak akan searah atau tidak akan sejalan dengan yang namanya kejahatan itu sendiri. Ya, kebaikan selalu berbanding terbalik dengan kejahatan. Ketika kita berbicara jujur, maka otomatis kita tidak akan berbohong. Ketika kita merendahkan diri, otomatis kita tidak akan menyombongkan diri. Ketika kita mengampuni, kita tidak akan mendendam. Ketika kita hidup dalam kekudusan, maka kita tidak akan hidup dalam kecemaran atau kenajisan dosa. Sebaliknya, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, otomatis kita tidak melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Itu identitas kita sebagai orang-orang percaya. Renungkan baik-baik firman Tuhan ini, dan mari kita bertobat. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.